Halo semuanya, kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tentang After Effects. Untuk pemula, cara cepat mengenal After Effects. Oke, pertama kali kita buka dulu After Effects-nya. Ya. Adobe After Effects yang saya pakai ini 2018. Kalau ada perbedaan interface itu nggak apa-apa, berarti beda versi. Selainnya mah sama aja. Ini Adobe Creative Cloud After Effects CC 2018. Secara prinsip Adobe After Effects ini kalau ada yang sudah mengenal Photoshop hampir mirip. Secara prinsipnya hampir mirip. Layeringnya, add effects-nya, tampilan layarnya. Cuma bedanya adalah di After Effects ini seperti yang kita lihat sekarang nih, dia punya satu panels yang namanya timeline. Oke, sekarang tampilan awalnya seperti ini. Setelah dibuka After Effects akan pop up keluar box isinya pilihan option apakah mau new file atau open file. Sedangkan file yang ada di tengah ini adalah file yang pernah saya buka sebelumnya, jadi recent project. Bisa ditampilkan berdasarkan terakhir yang dibuka, atau namanya, atau size-nya, atau jenisnya. Bisa diganti-ganti. Yang defaultnya seperti ini, jadi dia last open itu file-file yang ada di sini. Berurutan yang paling atas itu yang paling terakhir dibuka. Ini saya buka September 21. Ya. Di sebelah kiri ada new project dan open project. Kalau yang bawah ini untuk tim. Jadi untuk bekerja tim. Jadi Adobe ini bisa bekerja buat tim. Dia bisa bikin satu project yang dikerjakan berbarengan. Yang kita lihat yang atas ini dulu aja. Ada new project dan open project. Kalau open project adalah membuka file yang sudah kita punya sebelumnya ada di dalam, atau kita kerjakan di komputer lain, terus kita copy ke sini dan kita open di sini, bisa open project. Nah, kalau yang masih baru tentang After Effects, kita bukanya new project. Yang masih baru mengenal After Effects ya, seperti ini, new project. Tampilannya kan seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 3 panel besar dan 2 panel kecil. Yang paling atas itu adalah info, RGBA-nya dan XY-nya. Terus bisa juga diklik sebelahnya itu audionya. Di bawahnya ada 3 panel kecilnya untuk preview, display, next frame, dan last frame, atau sebalikannya. Di bawahnya ada effects dan presets. Ini isinya efek ada di sini semua. Sebenarnya dia ada juga tempat yang seperti di Photoshop tuh di atas, efek seperti ini. Sama, cuma dia dibikin shortcut box di dalam panel seperti ini. Oke, di bawah sebelah kirinya ini adalah preview, screen preview. Jadi di mana kita lihat hasilnya seperti apa tuh di sini. Ya. Terus sebelah kirinya ada project library. Project library ini isinya in out dari file yang kita import dari dalam sini. Kita organize di dalam sini. Entah kita mau bikin folder tersendiri atau bikin grup-grup agar kita nggak bingung membukanya di mana. Di sebelahnya ada effect control. Jadi kalau kita import file, terus kita add effects, nanti parameternya, pengaturannya ada di sebelah sini. Ya. Oke, di bawah ada panel timeline. Timeline ini yang membedakan dia dengan Photoshop. Kalau Photoshop itu kan still frame. Jadi gambar still yang kita manipulasi, kita add effects, kita touch up segala macam, dan bentuknya hanya diam aja. Jadi nggak perlu ada timeline. Timeline itu adalah perjalanan waktunya. Perjalanan waktunya, misalnya kita bikin video yang berdurasi 1 sampai 3 detik, misalnya 3 detik durasi video, itu di detik pertama bentuknya seperti apa, detik kedua bentuknya seperti apa, detik ketiga bentuknya seperti apa, itu bisa kita rubah-rubah. Jadi perjalanan objek dari satu tempat, perjalanan atau perubahan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu bentuk ke bentuk lain, itu namanya animasi. Nah, After Effects ini adalah untuk membuat animasi. Makanya dia ada timeline, ya. Oke. Setelah timeline seperti ini kita paham semua panelsnya, kita import gambar. Cara import gambar ada 2 cara. Misalnya kita klik dulu kotak library-nya, lalu file,
import. Nih. Yang dua atas dulu aja kita pahami ya. Yang import file itu ada import satu file. Sedangkan yang di bawahnya import multiple files itu kita import berulang-ulang. Jadi import satu, import lagi, kita harus klik import file. Nah, untuk cuma satu file yang akan kita import, pilihnya yang atas ya. Di sebelah kanan ini kita bisa lihat ini ada shortcutnya. Jadi kalau kita udah hafal shortcutnya, kita nggak harus lagi klik file terus import terus file atau multiple files. Nggak perlu. Kalau udah hafal itu command I dan command shift I ya. Misalnya saya mau import gambar di sini, command I akan keluar pop up box apa yang mau kita import. Misalnya saya mau import apa ya, bentar. Misalnya ini ada rumah. Itu rumah kurang menarik ya. Sebentar. Atau ini deh. Ada PSD. Saya import. Nah, kalau file yang kita import berbentuk layer, dia akan nanya mau diimport sebagai apa nih? Sebagai footage, itu di blend jadi satu file, atau mau di choose per layering, bisa merge, bisa layering. Misalnya layer yang mana mau kita ambil. Kalau Photoshop itu kan dia ada banyak layer kan, ada pisah-pisahan layer. Nah, kita bisa pilih layer yang mana mau kita ambil. Kalau mau di merge, ya pilih yang atas. Kalau misalnya kita pilih composition, nah kalau composition dia akan import, misalnya ini Photoshop ya, kita berbicara file Photoshop, gambar yang banyak layernya itu kan diimport ke sini sesuai dengan apa yang ada di Photoshop, layering ordernya sama, dan yang membentuk satu composition, dia bikin satu project lagi. Kalau mau composition, di bawahnya ada composition retain layer size, itu bedanya cuma kalau yang composition, file yang kita import secara composition layering itu area dari tiap layernya itu sebesar composition kalau yang composition. Tapi kalau yang di bawah layering per layernya itu size layernya itu sesuai dengan bentuknya. Kalau misalnya bentuknya kecil ya batas selection layernya kecil. Kalau misalnya image-nya seukuran composition ya layernya seukuran composition. Nanti kita lihat bedanya ya. Ini saya cuma ngasih informasi aja dulu. Yang pertama kita lakukan adalah import footage aja dulu. Nah, saya milihnya merge, saya nggak mau pusing dulu untuk di awal kan. Untuk yang baru mengenal After Effects, yang awal dulu yang merge aja. Oke. Nah, kan seperti ini tampilannya. Di sebelah kiri itu ada tulisan nama file dan ukuran. Ukurannya 1748 x 1295 pixel ya, ini. Nah, sekarang mau kerja gimana? Karena kita belum punya composition nih. Masih kosong, timelinenya belum ada apa-apa. Dan ini cuma file aja. Ya. Dan sekarang kita mau bikin composition. Composition itu bisa ada dua pilihan. Apakah kita mau bikin composition new blank composition, pilih yang kiri. Kalau new composition berdasarkan ukuran dari file yang kita import, pilih yang kanan. Misalnya kita mau bikin yang blank composition, itu bisa dari sini, composition, new composition, atau shortcutnya sebelah kanannya kita lihat nih ada command N. Jadi kita command N akan keluar pop up seperti ini, banyak pilihannya. Atau klik kanan di sini, new composition, bisa juga. Kita pilih yang mana terserah. Ya, sekarang saya mau create composition dari yang sini, klik bisa juga. Saya mau bikin yang blank composition sebelah kiri, yang kalau sebelah kanan composition dari file yang kita pilih. Contoh ya, misalnya saya mau bikin composition seukuran ini, klik dulu filenya, terus saya klik ini. Tadi saya ambil dari mana dia? Salah ini. Open, merge. Nah, kita create composition seukuran file yang saya import tadi. Nah, sekarang kalau blank composition gimana? Kalau blank composition, ini saya close dulu ya.
Kalau blank composition, kalau blank composition itu seperti ini tampilannya. Nah, keluar pop up box, judulnya composition setting. Di box awal yang paling atas itu kan ditanya apa namanya, nama composition mau dinamain apa. Misalnya beginner. Di bawahnya ada basic, pengaturan basic. Bisa kita lihat banyak preset yang bisa kita pakai. Kalau HD TV itu berarti dia ukuran TV HD. Kalau 1080 berarti dia Full HD. Ya, kalau Full HD itu ukurannya 1080 kali 1920 seperti ini. Kalau yang HD aja tanpa Full HD dia ukurannya 1920, itu berarti yang presetnya 720. Seperti 720 ini. Nih, 720. 1280 kali 720 pixel itu HD TV HD, dia nggak Full HD. Ya, ini ukuran area dari hasil video akan kita buat nanti, ukurannya ini. Di bawahnya ada pixel aspect ratio. Ini saya pilihnya 1080 aja. Ini bukan HD, Full HD dia 1440. HD TV 25. Oke, 1920 1080. Di bawah ada square pixel, itu pixel aspect ratio. Terus pixel aspect ratio akan membuat rasio perbandingan pixelnya dari postspec yang kita punya. Kalau kita pilihnya PAL itu adalah ukuran TV tabung biasanya. NTSC juga, cuma standar PAL itu yang Eropa, Asia. Kalau NTSC itu ukuran standar Amerika. Ya, banyak aturannya di sini. Ada yang anamorphic, itu berarti 2:1, lebih ke perbandingan untuk sinematik. Kita pakainya yang ini dulu aja, yang square pixel. Jadi square pixel itu berarti kanan horizontal dan vertikalnya dibikin sama perbandingannya. Di bawahnya ada frame rate. Frame rate ini jumlah frame yang ada di dalam 1 second. Jadi ada berapa gambar di dalam 1 detik. Karena di animasi, jadi kan dia pergerakan. Setiap pergerakan itu kan setiap gambar berubah berarti. Frame 1, frame 2, frame 3, frame 4 berubah dia gambarnya. Nah, ada berapa gambar dalam 1 detik? Di sini kalau misalnya tulisannya ada 25, berarti 25 gambar dalam 1 detik. Dalam 1 detik itu ada 25 gambar yang tersusun secara sequence. Nah, ini seperti ini. Jadi hitungannya dia 25 frame per second. Kalau animasi yang gambar biasanya Disney itu dia pakai 12 frame per second. Jadi dia gambar misalnya lompat dari bawah ke atas. Nah, prosesnya dari bawah ke atas itu dia gambar 12 gambar. Nah, itu berarti hitungannya 12 frame per second, ya. Kalau standar di Indonesia kita pakainya 25 frame per second. Untuk standar TV di Indonesia broadcast itu dia pakainya 25 frame per second. Apakah harus seperti itu? Enggak, terserah kalian aja. Kalau saya pakai yang standar aja 25 frame per second. Ya. Ini bisa dirubah-rubah. Ada presetnya di sini. Ada 29, 30, 60, 120. Semakin banyak frame per second, semakin halus pergerakannya. Tapi akan semakin berat juga renderingnya biasanya. Di bawah ada resolution. Resolution ini adalah preview yang akan kita lihat di monitor preview. Dan ini bisa dirubah nantinya. Jadi ya, terserah yang mana aja. Saya pilih full dulu ya. Nah, di bawah ada start frame. Start frame itu adalah titik awal dari timeline. Di startnya itu dia mau apa? Apa kalian mau startnya dari 0 atau dari 10, terserah. Kalau defaultnya dia startnya dari 1. Jadi frame paling awal itu 1. Kalau mau 0 diganti aja jadi 0. Bisa, tapi kalau defaultnya dia 1. Nah, di bawahnya ada duration. Duration itu panjang dari timeline. Panjang durasi, panjang video yang akan kita buat. Sekarang kita hitung secara matematika ya. Kalau saya membuat animasi sepanjang 2 detik, berarti kira-kira kalau pakai frame rate 25 frame per second, berarti ini kali 2 kan? 25 detik 22 detik dari 25 frame per second. Berarti saya kasih frame-nya di sini adalah 50 frame, itu 2 detik kan, 25 kali 2. Kalau saya mau bikin 4 detik, berarti 25 kali 4, 100 frame. Kalau saya mau bikin 3 detik, 25 kali 3, 75 frame. Saya mau bikin 75 frame aja ya. 3 detik
Di bawahnya lagi ada background color. Background color itu adalah tampilan belakang layar dari work area kita. Hasil preview yang di layar nanti backgroundnya warna apa, bisa diganti-ganti. Kalau defaultnya warna hitam, kita pakai defaultnya aja ya, nggak usah dirubah-rubah dulu. Kalau saya misalnya ada yang warna merah, bisa pindahin aja ke warna merah kalau mau, ya. Sekarang kita pakai warna hitamnya dulu. Setelah ini semua diatur, yang advance dan render ini jangan dikotak-atik dulu untuk yang pemula, yang basic ini aja dulu, klik OK. Sekarang kita punya tampilan layar dengan ukuran HD TV 1080p 25 fps. Besarnya ini ke kanan 1920 pixel, tingginya 1080 pixel. Frame rate-nya dalam 1 detik 25 frame. Jadi sampai sini ini kan 1 sampai 25 sini 1 detik. Sampai 50 2 detik. Sampai 75 3 detik. Jadi ini panjangnya adalah 3 detik timeline. Ini gunanya adalah untuk kita bikin animasi di sini di timeline ini. Kalau kita play, garis merah yang akan bergerak di sini, itu tandanya dia akan menampilkan gambar yang dilewati garis merah itu. Ya. Sekarang kita taruh gambar yang udah ditaruh di project library. Nanti tadi taruh gambar ini kan. Saya klik drag, taruh di timeline. Ukurannya tidak sama karena ukurannya dia itu adalah 1748 x 19 x 1295 karena saya lihatnya tadi blind composition ya. Kalau mau di scaling bisa. Klik aja nih, ujungnya kecilin. Pencet shift biar dia proporsional. Oke. Sekarang kita lihat layernya. Di dalam timeline ini kalau kita buka segitiga ini, isinya dia ada transform. Di sebelah kirinya lagi itu ada gambar mata, itu untuk visible dari layernya. Mau dibuat visible atau enggak? Gitu. Kalau di hide ya nggak ada gambarnya. Kalau di klik itu berarti ada gambar. Ya. Di sebelahnya ada box solo. Nanti kalau misalnya layarnya banyak dan kita bingung ini layer yang mana, kita klik aja nih. Yang akan tampil di layar adalah yang ada bulutan solonya ini, yang lain akan di hide. Nggak dibuang tapi di hide. Ya. Sebelahnya lagi ada box lock. Kalau udah di lock kayak gini, itu layer nggak bisa diambil-ambil, nggak bisa apa-apain karena udah dikunci. Ya. Ya, pengetahuan sampai situ dulu untuk yang pertama kali mulai. Sekarang klik di bawah ini segitiga tadi saya buka, ada tampilan transform. Transform ini bisa kita buka lagi segitiganya. Nah, akan keluar seperti ini. Isi dari transform itu adalah anchor point, position, scaling, rotation, dan opacity. Anchor point itu adalah titik tengah ini. Coba saya gerakan mouse ini. Ini anchor point titik tengah. Berarti kalau kita scaling, dia akan acuannya titik tengah ini. Berarti dia ke tengah. Kalau titik tengah saya pindah ke kiri, contohnya seperti ini ya. Sekarang saya scaling. Nah, dia ke tengah, mengarah ke titik anchor point itu. Kalau anchor point-nya saya rubah, nih, anchor point saya rubah ke kanan, di sini deh. Di sini. Nah, pada saat di scaling, dia akan mengacu ke sana tuh, scalingnya tuh. Beda lagi dia. Karena dia titik tengahnya berubah. Oke, itu anchor point. Di bawahnya ada position. Position itu adalah ya posisi dari image ini bisa kita gerak-gerakan. Lihat di timelinenya itu parameter angka-angkanya kan berubah. Ya, akan berubah. Oke, di bawahnya lagi ada scaling. Scaling ya ukuran tadi. Pada saat kita size-nya kita rubah-rubah di sini, nah size-nya akan berubah juga. Apakah harus dari sini kita merubahnya? Enggak. Bisa juga dari sini langsung. Nih, bisa geser kanan, geser kiri, atau kita tentuin ini misalnya 50 misalnya, klik aja 50. Jadi diklik angka-angka birunya ini, klik ya, boleh kita ganti 69 misalnya, gedean ya balikin 50. Di bawahnya lagi itu ada rotation. Rotation itu dia untuk memutar image-nya. Sebelah kanan ini kalau kita putar dia akan berubah. Nah, secara hitungan satu putaran itu kan 360 derajat, ya, 360 derajat. Jadi kalau misalnya dia bergerak sebanyak 360 derajat itu berarti dia satu putaran kan. Kalau setelah satu putaran, parameter yang ada di sini nih yang saya tunjuk ini akan kembali ke 0 dalam satu putaran. 360 derajat itu sampai di sini. Nah,
dia akan kembali 0, tapi yang sebelah kirinya nambah 1, berarti dia udah muter 1 kali. Kalau kita putar lagi 360 derajat sekali lagi, dia akan kembali ke 0 lagi. Nah, kembali ke 0 lagi dan sebelah kirinya nambah. Tuh, ya, itu tentang perputaran. Saya balikin 0 gitu ya. Di bawahnya ada opacity. Opacity itu visibilitas dari layer, dari image. Misalnya kalau 100 berarti dia full tampilannya. Kalau dikurangin makin lama makin transparan tuh. Dan dibikin 0 makin lama makin hilang. Ya. Itu transform. Ya, kegunaan dari transform. Di sebelahnya dari kata-kata transform, position, scaling, rotation itu ada semacam stopwatch kecil. Itu gunanya untuk mengunci pergerakan, biar kita pindah ke detik selanjutnya, kita rubah bentuk atau visibilitasnya atau rotasinya, dia akan beranimasi. Saya beri contoh. Di titik awal, titik 1 nih ya, titik 1 saya kunci semuanya. Nah, anchor point saya nggak pakai dulu ya, nanti aja pakainya position, scaling, rotation, opacity. Di detik ke 3 langsung aja deh, saya maunya tampilan layar ini bisa kita rubah view-nya di sini berapa, mau 100% atau mau seukuran ini, seukuran yang bentuk yang panel kita sekarang, bisa pilih fit. Ukuran panel ini bisa dirubah nggak sih? Bisa. Di antara panel sini, di perbatasannya itu kalau kita mouse over, dia akan berubah bentuk menjadi seperti tanda panah atas bawah. Kalau yang di bawah, kalau yang di samping akan berubah dari tanda panah kanan kiri. Kalau saya mau perbesar ke bawah, klik yang di perbatasannya, drag ke bawah. Kalau yang di kanan kirinya bisa diklik geser ke kanan kiri. Ini untuk merubah bentuk kotak previewnya. Kalau sudah berubah, saya maunya misalnya gambarnya fit to screen. Ya udah, klik sini fit. Nah, itu. Jadi ukuran penuh dari screen yang udah kita tentukan panelsnya. Oke, kembali ke titik awal. Ini position, scaling, rotation, dan opacity saya kunci. Saya ulang ya, tadi kan seperti ini. Ini saya kunci. Di timeline akan keluar seperti ini. Nih. Dia ada keyframe. Berarti posisi ini dikunci. Ya. Posisi ini dikunci. Bisa geser ke kiri dulu. Posisi ini dikunci segini. Tampilannya seperti ini, scalingnya seperti ini, opacity-nya juga segini, rotation-nya juga segini. Terus saya pindah ke paling akhir. Saya geser posisinya ke kanan. Kalian perhatikan akan muncul seperti garis ini. Garis titik-titik ini menandakan kalau image itu akan berjalan dari kiri ke kanan. Ya, posisi awalnya adalah di sebelah kiri. Posisi akhirnya saya bikin di sebelah kanan. Dia akan traveling seperti ini. Tuh. Cara preview adalah klik spacebar. Dia akan bergerak dari kiri ke kanan. Kenapa? Karena di awal saya kunci posisinya di sini. Posisinya saya kunci di sini. Dan di akhir saya pindah posisinya, ya. Kalau dipindah posisinya otomatis dia akan keluar keyframe karena di awal ada keyframe. Seperti ini. Ya. Terus yang bawahnya sekarang scaling. Saya mau di awalnya kan gini dikunci di 50 dan di akhirnya saya mau dikecilin jadi 35 misalnya. Atau 36 segini. Dia akan bergerak dan mengecil karena ada 2 keyframe, bergerak dan mengecil. Oke, sekarang sudah 2, yang bawah saya juga mainin. Di sini saya rotationnya udah dikunci dan di belakang sini saya maunya muter 1,5 putaran. Gimana tuh jadi? 1 putarannya sebelah kiri berarti 1. Yang ini 1,5 putaran berarti 360. Setengahnya itu 180 ya, 180. Setengah putaran.
Dengan bergerak seperti ini. Oke, setengah putaran. Nah, terus makin ke belakang saya mau dia makin menghilang. Nah, di opacity di awal adalah 100 dan di ending saya bikin 0 aja. Bikin 0. Nah, di play jadi muter dan makin lama makin menghilang. Dengan demikian kita sudah membuat satu animasi. Seperti itu. Oke. Seperti itu dulu untuk pengenalan After Effects. Nanti video selanjutnya akan saya buat. Selamat mencoba. Silakan dicoba dan mudah-mudahan bisa ya.